Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberkati berkumpul silaturahim dan juga niat baik untuk bersama-sama kontemplasi, bermeditasi, tafakur untuk bisa menyingkap, ya, untuk bisa menyingkap kebenaran-kebenaran dari teks suci Al-Quran. Semoga teman-teman dimudahkan untuk bisa mengalaminya, memahaminya, dan saya bersama Ustadz Andi Alpi bisa menemani untuk menelaahnya. Amin. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru, para wali kekasih Allah, para nabi dari berbagai tradisi. Juga kita menaruh hormat, respek, memohon berkat juga dari guru yang sekarang kita baca teksnya, yaitu Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Semoga beliau hadir memberkati kita. Amin. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya ulang, kontemplasi Al-Quran ini sebenarnya sama dengan tafsir sufi. Jadi takwil, jadi tidak hanya memahami dari lateral meaning, seperti Al-Baqarah itu sapi betina, itu tidak hanya dipahami sebagai sapi maknanya. Ya, diharapkan kita paham bukan sapi yang ada di sana yang dominan unta gitu. Tapi apa makna dibalik penggunaan terminologi itu. Nah, teman-teman nanti akan terbiasa bahwa di balik setiap teks itu ada pengalaman batinnya di diri kita. Ada hakikatnya di diri kita. Dengan begitu kita jadi menyadari, mengalami, menjadikan Al-Quran itu jadi petunjuk. Lalu hakikat itu juga ada di alam semesta ini. Jadi ada realitas hakiki di balik alam semesta ini. Ada realitas hakiki kehadiran Tuhan di balik kisah nabi-nabi, kisah Fir'aun, kisah Namrud. Nah, kita udah membahas kemarin surat An-Naba, berita besar. Mulai paham kita apa yang dimaksud dengan kiamat, sukro, kiamat wusto, sama kiamat kubro. Dan pelan-pelan hidup sesudah mati dalam pengertian tubuh ini ajal, kita mulai tahu dibangkitkannya seperti apa. Lalu an-najiyat, bagaimana jiwa itu ditarik keluar dari tubuh. Ada yang dipaksa, ya keras bukan dipaksa. Itu karena rindu dan cinta, ada yang dia sudah dengan sadar melepas. Nah, kali ini kita akan belajar dari sosok Nabi Musa. Ya, tentu saja Nabi Muhammad mengalami itu, Ibnu Arabi juga, bagaimana Nabi Musa keluar atau bertemu Tuhan, dan bagaimana dengan Fir'aun. Jadi Musa itu bisa mewakili berkat pengalaman kita juga, kita diberkati mengalaminya. Bisa juga kita adalah pengalaman Fir'aun gitu. Ya, oleh karena itu kita persilahkan dulu Ustadz Andi Alpi membantu kita membaca teksnya ya. Tradisi kita baca teks Arabnya, beliau bantu bagaimana Ibnu Arabi mengulasnya, dan nanti saya akan juga mengomentarinya. Silakan Ustadz Andi. A'udzu billahi minasyaitonir wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani liyafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dalam tafsir Sufi Ibnu Arabi surah An-Nazi'at.
atau kemarin salah satu terjemahan dari surah An-Nazi'at adalah orang-orang yang tercabut karena kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan sekarang mengenai tentang cerita Nabi Musa yang diceritakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Nah, jadi ayat yang pertama diceritakan yaitu mengenai tentang ini peristiwa ketika Fir'aun ajakan Musa untuk Ustaz, bisa digedein? melakukan suluk yang lebih dalam dari Bisa digedein, Ustaz? ayat sebentar. Teman-teman suaranya gede nggak ke teman-teman? Jadi Bagus, bagus. gede nggak suaranya? Suaranya jelas? Iya, ada waktunya jelas, jelas. Cuman itunya memang tulisan kalau bisa dibesarin lebih baik. Ustaz Alfi, ini videonya besar, ya? ditutup dulu aja biar lebih jelas suaranya. Jadi ini dimulai dari ayat yaitu hal ataka dari ayat 15. Ya, Bapak. Itu hal atak auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 15. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadis Musa. Apakah datang kepadamu wahai Muhammad hadis Musa, cerita tentang Musa. Kemudian selanjutnya ayat 16, itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, yaitu ketika Tuhan Musa, ya Allah, menyeru Musa bil wadil muqaddasi tuwa, itu di sebuah lembah yang suci disebut dengan Tuah. Jadi wadi lembah suci itu disebut dengan lembah Tuah. Wahai, ketika sudah sampai di lembah suci itu, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, pergilah engkau ke Fir'aun, innahu togoh, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Fakul halaka an fakul, wahai Musa, katakan, halaka, apakah kamu pengen, wahai Fir'aun, ila antazakka, kamu bersuci atau mensucikan diri. Nanti itu letterlet maknanya. Wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya, dan aku memberikan engkau petunjuk kepada Tuhanmu, wahai Fir'aun, fatahsya, dan engkau menjadi takut. Faro'ahul ayat al-kubra, dan Musa memperlihatkan Fir'aun ayat atau tanda-tanda yang kubro, besar. Maka zabawa asok, akan tetapi kemudian Fir'aun mengingkari wa'asok dan enggak peduli atau menghiraukan himbauan Musa. Summa adbaro yas'a, kemudian dia berpaling, Musa itu berpaling dan yas'a, dan berusaha. Fahasyaro, dan mengumpulkan para penyihir itu, panada, dan menyeru pada para penyihir. Faqala, dan Musa dan Fir'aun berkata, ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula, dan Allah mengazab Musa, mengazab Fir'aun di dunia maupun di akhirat. Inna bidzalika la ibratan liman yahsha, sesungguhnya pada cerita itu terdapat sebuah pelajaran, ibroh, bagi orang yang yahsha atau orang yang takut. Nah, di sini tentu bukan letter-let meaningnya itu secara sederhananya pemaknaannya. Akan tetapi saya beberapa hari belakangan ini membandingkan tafsir Sufi beberapa, Bang. Jadi saya bandingkan
Ibnu Ajibah, dan juga saya bandingkan dengan tafsir Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, saya dapatin cuman tafsir ini yang lebih vulgar, lebih kena. Nah, kalau yang tafsir-tafsir lain, walaupun tafsir sufi juga, akan tetapi banyak masih menekankan sisi zohirnya. Kalau ini lebih banyak pemaknaan isyari atau makna batin. Kemudian ini tafsirnya, yaitu ayat pertama yang akan kita bahas, itnadahu rabbuhu bil wadil muqaddas, yaitu ketika Tuhan Musa menyeru Musa di sebuah lembah yang suci. Apa yang wadil muqaddas itu disebut adalah huwa alamur ruh al-mujarrad, di alam ruh yang kosong, litaqaddusihi, karena kesuciannya dari ta'alluq, dari keterikatannya dengan materi. Jadi litaqaddusihi. Ustaz, suaranya mati Jadi apa itu wadil? Ya, nyala Bang. Ya. Jadi yang dimaksud dengan muqaddas itu adalah alam ruh yang tidak memiliki keterikatan dengan materi. Kemudian tuah, kenapa disebut tuah? Nah, tuah secara bahasa artinya merangkul, menghimpun, meliputi, itu tuah. Jadi muqaddas itu disebut dengan nama lembahnya, lembah suci tuah. Kenapa? Li'intiwa'il mawjudat kulliha minal ajsam. Karena dia mencakupi seluruh keberadaan, baik dari ajsam, jisim, atau benda, dan nufus, dan juga jiwa-jiwa. Tahtahu, semua jadi di alam paling tertinggi. Wa fitawihi wa qahrihi. Di bawahnya, dasarnya itu adalah alam sifat. Di bawahnya itu ada alam sifat, wa maqamul mukalamah, dan juga ada tempat bercakap-cakap. Dan di bawahnya alam muqaddas itu. Walidzalika nadahu bihadzal wadi. Oleh karena itu dia menyeru di dalam lembah ini. Nah, dikatakan nihayatu hadzal alam wal ufuqul a'la. Jadi ujung daripada alam wadil muqaddas itu adalah ufuk paling tertinggi, yang mana ro'a Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Jibril. Nah, itu tempat di mana Rasulullah melihat Jibril di muqaddas itu. Rasulullah melihat Jibril. Ini pemaknaan daripada muqaddas itu. Jadi sebuah alam ruh yang mana murni dan tidak memiliki keterkaitan ataupun keterikatan dengan materi sama sekali. Kemudian ayat selanjutnya mengenai tentang togoh. Ayat mengenai tentang Fir'aun. Idhab ila Fir'aun fa innahu togoh. Pergilah engkau wahai Musa ke Fir'aun, sesungguhnya dia itu togoh atau melampaui batas. Nah, ini yang menarik. Jadi saya udah baca tafsir-tafsir, saya banding-bandingkan, saya kaji-kaji. Walaupun juga tafsir sufi yang lain, sufi-sufi besar, saya tidak mendapati kata togo itu diartikan sebagai egoisme. Jadi di sini togo, ai dzoharo bi ananiyatihi. Togo atau melampaui batas bagi Ibnu Arabi adalah dia nampil. Fir'aun itu kenapa disebut melampaui batas? Karena dia menampil dengan egoismenya, ananiyah. Jadi misalnya dia menampil ke depan umum atau apapun itu dengan keakuannya. Walidzalika anna Fir'aun kana zanafsin qawiyatin hakiman aliman salaka wadi al-afal. Oleh karena itu Fir'aun itu memiliki jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat, hakiman, juga bijaksana, aliman, sangat berpengetahuan, dan juga seorang salik ternyata. Dikatakan Fir'aun itu seorang salik, salakal wadiyal afal. Mungkin yang hadir pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas tentang pembagian tauhid jadi 3, af'al, sifat, dan zat. Fir'aun itu sudah melewati af'al, sudah melihat bahwa seluruh
semesta atau segala perbuatan itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah melewati afal, qata'al bil wajib sifat, masuk kepada tauhid sifat. Tapi wahtajaba bi ananiyatihi, akan tetapi dia terhijab dengan egoismenya. Wantahala sifat rububiyah, dan dia menempati sifat sewaktu Fir'aun berada dalam perjalanan di makom sifat, dia sampai kepada makom rububiyah atau pengaturan. Makanya Fir'aun mengatakan ana rabbuka, saya Tuhan, menggunakan kata rabbu karena dia sampai kepada sifat rububiyah. Wa nasaba ila nafsihi, dan mensifatkan, menisbahkan sifat rububiyah pada dirinya. Wa zalika tafar'anuhu wa jabarutuhu wa tughyan. Itu terjadi karena dia merasa punya kekuasaan dan juga melampaui batas. Makanya kenapa Musa itu sebenarnya adalah guru spiritual dari Fir'aun. Wahai Musa, pergilah engkau ke Fir'aun, bimbing dia kepada maqamuz zat. Kemarin kita udah bahas af'al, perbuatan, sifat, dan zat. Nah, Fir'aun ini masih sampai kepada tahap sifat. Maka sebagaimana dikatakan, maka mimman qala alaihi qala fihi sallallahu alaihi wasallam, syarrun nasi man qamat qiyamatu alaihi wa huwa hayyun. Nah, di sini dikatakan Nabi pun bersabda, seburuk-buruknya manusia adalah orang yang man qamat, kiamat tuh sudah mencapai kebangkitan, wa huwa hayyun, tapi dia hidup. Maksudnya hidup adalah dia mengklaim itu dirinya. Padahal kalau seorang sudah kiamat, itu sudah mati. Dia sudah tidak boleh mengatakan, ini saya, dalam pengertian person. Liqiyamihi binafsihi, atau dia mengatakan, ini saya yang lakukan sendiri. Wahawaha fi maqamit tauhid sifat. Wa dzalika min aqwa wujub. Dan ketika sampai maqam sifat, ini kata Ibnu Arabi sebagai aqwa wujub atau paling kuatnya hijab. Ini kayaknya Fir'aun ini adalah perjalanan kita juga. Ini kemarin saya buat diagramnya. Nah, jadi seperti ini diagram yang saya buat. Tauhid, jadi ada zat, sifat, dan perbuatan. Nah, Fir'aun sudah sampai maqam sifat. Nah, Nabi Musa alaihissalam itu sudah sampai di zat, maqam zat, sudah wadil muqaddas itu di sini. Nah, ketika Musa di sini, dia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tolong Firaun itu. Nah, tentu Firaun ini bukan nama aslinya, ini cuma keluarga. Nah, Musa tolong Firaun itu tarik naik. Nah, ketika mau tarik naik nggak bisa, karena ada satu hal yang menghalangi, namanya keakuan atau egoisme. Mau ditarik nggak bisa. Nah, kemudian di ayat selanjutnya mengatakan, halaka ila antazakka, wahai Fir'aun, mau nggak kamu ini bersuci? Nah, di sini apa sih yang dimaksud bersuci dalam perspektif Ibnu Arabi? Yaitu adalah bil fana anil ananiyah. Kamu hancur dari egoisme. Kamu hancurkan egoisme itu. Itulah yang dimaksud dengan antazakka. Halaka antazak ila antazakka. Apakah kamu pengen untuk bersuci? Yaitu apakah kamu ingin menghancurkan ego? Jadi dari tafsir ini kita belajar sebenarnya perjalanan spiritual tidak pernah lebih dan kurang daripada hilangnya egoisme, hilangnya keakuan. Wa ahdiyaka ilah, dan aku ila rabbika, dan aku akan memberikan engkau petunjuk, wahai Fir'aun, kepada Tuhanmu. Apa itu? Sampai kepada maqam zat, wahda zatiyah bi ma'rifatil hakikiyah. Saya akan membimbing kamu kepada kesatuan zat dengan pengetahuan yang hakiki. Fatahsya, bukan fatahsya ini bukan artinya takut dari bagi Ibnu Arabi, tapi talinu ananiyatuka fatunfi, yaitu egoismemu melembut atau melunak,
Fatunfi dan ternafikan egoisme. Nah, itu kehebatan Ibnu Arabi dalam menafsirkan seperti itu. Jadi fatahsya tidak diterjemahkan sebagai letterlet meaning takut, tapi tali inu ananiatuka, egoisme itu menjadi lembut atau lunak, fatunfi dan juga ternafikan. Nah, saya ingin membeda kata di sini, kata ego. Ego dalam bahasa Arab disebut dengan anaiyah. Nah, disebut dengan anaiyah. Nah, disebut dengan anaiyah. Nah, berasal dari kata ana yang artinya aku dalam bahasa Indonesia. Jadi tentu bukan the true self yang dimaksud di sini, tapi nanti Bang Dame yang mengulas lebih dalam mengenai tentang ego ini. Ego dalam bahasa Arab disebut anaiyah atau ananiyah. Kemudian berasal dari kata ana, yaitu maknanya aku. Nah, inilah yang menjadi hijab dari Fir'aun, ego atau ananiyah yang harus difanakan atau harus dihancurkan. Kemudian kita lihat ayat selanjutnya dikatakan fa'arahul ayat al-kubra. Kemudian Musa itu memperlihatkan Fir'aun tanda yang besar. Kalau kita baca tafsir yang lain, pasti kebanyakan tafsir menerjemahkannya ayat al-kubra itu adalah ular yang menjadi gede. Nah, itu pasti begitu. Musa memperlihatkan nih tongkat saya berubah jadi ular yang lebih gede daripada orang-orang yang ada di depan kamu, wahai Fir'aun, penyihir-penyihir. Itu saja tafsirannya. Ai hawiyatul hakikiyah. Kemudian Musa memperlihatkan pada Fir'aun sekejap, yaitu zat hakiki dengan tauhid ilmi. Jadi tauhid ilmi. Jadi dia memperlihatkan sekilas tentang penyingkapan, yaitu tauhid ilmi. Udah ada pengetahuan sebentar. Nah, dan hidayah al-haqqaniyah dan juga hidayah yang hakiki. Falamnya roha, tapi nah ini Musa ini jadi guru. Kan biasa guru memperlihatkan sekilas untuk murid, nah, tapi falamnya roha, tapi si Fir'aun itu tidak melihat hawiyah hakikiyah, tidak melihat zat hakiki dari segala sesuatu. Liquwatil hujubihi, karena hijabnya yang kuat. Warusuhi tawahumihi, dan mendalamnya waham atau prasangka. Fakazzabahu, kemudian Fir'aun itu mengingkari Musa. Dalam hal apa? Fi anna wara'a ma balagha min maqamihi rutbatan, yaitu terdapat sesuatu yang apa yang telah disampaikan Fir'aun, ada sesuatu tingkatan yang lebih tinggi. Musa sudah berpikir, Fir'aun berpikir bahwa apa yang saya sudah sampai itu sudah final, tidak ada lagi sesuatu yang lebih dalam daripada itu. Wa'aso, dan tidak peduli dengan perkataan Nabi Musa. Summa adbaroh, yaitu berpaling. Ketika udah, karena ini suluknya sudah sampai maqam sifat, dia berpaling menjadi turun ke maqamul nafsu. An maqam tauhid, adbaroh itu artinya berpaling. Nah, dia berpaling, yaitu Fir'aun dari maqam tauhid sifat, berpaling daripada tauhid sifat, alladzi huwa fihi, yang mana Fir'aun itu sudah sampai maqam tauhid sifat. Lidzambi halihi, karena dosa ruhaninya. Wa tawajjuhu ila maqamin nafs, dan mengarah kepada maqamun nafsu. Bikuliah, dengan seutuhnya, li'inadihi, karena dia menentang Musa. Wa istila'i nafsi, dan meninggikan dirinya. Wa syiddati zuhuri bidda'wah, dan juga sangat kuat mengklaim dirinya. Kemudian yas'a, kemudian Fir'aun itu berusaha fi daf'i Musa, berusaha dalam melawan Musa.
Bimakoya di syaitonia, yaitu dengan tipuan setan, wa khailil nafsiyah, dan juga strategi nafsu. Furida anil janabi qudsi matrudan, kemudian dia dilempar, disingkirkan, yaitu Fir'aun daripada sisi kesucian, fasdada hijabuhu, dan makin bertambah hijabnya. Fatazahhara, maka dia menampilkan dengan perkataan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tertinggi. Au nuzi al-haq li syiddati zuhuri anayati, atau Fir'aun itu dicabut ke the truth pada dirinya karena kuatnya ananiyah, karena kuatnya ananiyah itu menampak pada dirinya, atau keegoisan tampak pada dirinya. Kemudian ayat terakhir kita langsung saja, yaitu fa'akhadhahullahu nakalal akhirati wal ula inna fi dzalika la ibratan liman yakhsha. Allah kemudian mengazab di dunia, mengazab Firaun di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya di sana ada ibarat atau pelajaran bagi orang yang takut. Nah, di sini lagi-lagi kata takut tidak diartikan takut yang menakutkan, fearness, tapi di sini katakan talinu nafsuhu watan kasiru, dirinya melunak dan juga hancur, dan pelajaran untuk orang untuk tidak menampakkan ananiyah. Nah, ini dulu Bang, insya Allah kita bisa diskusi. Suara saya jelas, Ustaz? Ya, jelas Bang. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Andi Alfi yang telah secara apa adanya tadi menguraikan surat ke-15 ini, ayat ke-15 ya. Ayat ke-15 yang juga ini terkait dengan surat Toha sebetulnya ya. Surat Toha, kalau surat 20 ayat 14 mirip sekali isinya. Jadi kalau teman-teman buka Al-Quran ya, Al-Quran masing-masing, di situ ditanyakan sudah sampaikah kepadamu kisah Musa gitu, dan hal ataka hadithul Musa gitu ya. Jadi tadi uraian tadi kalau teman-teman memperhatikan beda sekali pemahamannya dengan apa yang selama ini kita terima. Tapi kisah Musa berhadapan dengan Fir'aun dalam kisah historis yang kita dengar itu membantu kita untuk menangkap hakikatnya di situ. Yang paling fundamental di sini adalah Musa itu mewakili juga pejalan spiritual ya, Ustadz Andi ya. Fir'aun itu mewakili salikin. Jadi siapapun yang sudah terdorong, tertarik, terinspirasi untuk melakukan jalan spiritual agar sampai pada penyatuan. Teman-teman sekalian perlu dikokohkan pemahamannya tentang terminologi Ibnu Arabi tadi. Tauhid af'al, tauhid sifat, tauhid zat. Gitu ya teman-teman ya. Ada tambahan lagi di dalam sufi pada umumnya, sifat dan nama ya Ustadz ya. Jadi itu sama seperti kalau di diri kita, af'al itu mewakili badan kita teman-teman. Af'al artinya perbuatan, activity, action. Ya saya makan, itu af'al. Saya melihat, itu af'al. Saya mendengar itu. Saya berjalan, itu af'al. Nah, ketika kita mulai bermeditasi, ya, menutup hubungan kita dengan aktivitas badani, maka pelan-pelan kita mulai, ini saya pinjam di cara Vedanta ya, mulai menyadari tubuh kita ini membatasi kita. Lalu yang membatasi kita kemudian adalah pikiran, perasaan, memori. Jadi body, mind, and spirit ya. Body, mind, and spirit. Nah, yang sering di Quran juga dikatakan, hai Musa,
tinggalkanlah kedua terompahmu, sandalmu. Terompah itu kesadaran, pijakan artinya, sandal. Kita kan selama ini pijakan kita kesadaran body. Saya paham diri saya adalah badan. Lalu saya adalah apa yang kita deskripsikan di pikiran kita, the mind. Tinggalkan kedua terompahmu, kedua sandalmu, kesadaran terhadap tubuh, lalu kesadaran terhadap aku adalah pikiran, persona, nafsu, ragamnya banyak. Setelah kita tinggalkan itu, Musa masuk ke lembah tua. Nah, di lembah tua itu, di situ tadi Al-Muqaddas ya, kesucian, yang suci. Nah, apa pengalamannya dalam diri kita, teman-teman? Lembah suci itu sebetulnya bahasa di kitanya suka disebut kolbu, sebetulnya hati. Jadi, tubuh, nafsu, pikiran, udah ditinggal, maka secara otomatis kita akan masuk ke the experience, the realization of hening damai. Itu lembah tua. Ya, nah di situ merangkum yang banyak dan yang satu menyatu di situ. Itulah sifat ya, sifat. Sifat-sifat Tuhan di situ. Nah, salah satu sifat Tuhan yang di situ power, kekuasaan itu. Nah, Fir'aun terjebak di situ. Dia sakti gitu. Dia powerful. Jadi pejalan-pejalan spiritual itu, ya saya sendiri mengalami dan menyaksikan dalam komunitas-komunitas para suluker, pesuluk pejalan spiritual, atau komunitas yang sudah asik dengan bicara jiwa, soul to soul, teman-teman. Di situ masih nyusup ego gitu. Karena dia mendapatkan power, kekuatan. Nah, Musa mengajak dia, Musa udah nyampe ke tauhid zat. Dia sudah menyatu dengan keberadaan Tuhan. Bukan gue, ana robbikan, akulah Tuhan kalian. Nah, kalau dalam konteks bukan salikin, kalau konteks sehari-hari, politician, pengusaha, pemimpin. Nah, Fir'aun ini juga ada ini. Ya, Fir'aun itu bisa kita sematkan pada sosok-sosok dalam dunia kehidupan perpolitikan, bisnis, organisasi. Itu ada Fir'aunnya memang. Jadi Fir'aun itu kan simbol dari Ananiah ya. Orang yang punya power, punya kuasa, bisa ngintimidasi gitu. Jadi itu jadi simbolnya. Aslinya kan namanya kalau nggak salah Ramses, ya kan Ramses 1, Ramses 2, tapi dia sebut Fir'aun. Jadi teman-teman sekalian sekarang jadi dapat petunjuk, kita semua sama-sama, oh sekali-sekali Fir'aun itu gue lah Fir'aun itu. Gue merasa bisa, gue mampu, memang mampu. Tapi kalau kita terjebak di situ, nggak bisa masuk ke lembah tua tadi. Nah, Musa mengajak gitu. Dan Fir'aun itu, kalau nggak salah tadi, dia juga bisa guru spiritual loh, Fir'aun itu. Musa lebih tinggi, dalam arti lebih tinggi, dia sudah terbuka rahasia. Sudah menyatu, melebur gitu. Ya, dapat dipahami ya. Nah, sudah sampaikah kepada kisah Musa? Ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. Nah, ini ditegaskan lagi, Musa sudah sampai ke tauhid zat. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi Musa ditugaskan untuk mengingatkan Fir'aun. Fir'aun itu pejalan spiritual juga gitu. Banyak itu ya. Ya jadi mengerti sekarang. Melampaui batasnya itu apa? Tadi udah diuraikan oleh Ustadz Alpi. Yaitu apa? Dia sudah sampai pada makom sifat, tapi dia stuck di situ. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, maka katakanlah kepada Fir'aun kalau terjemahan Departemen Agamanya. Tadi setelah diuraikan Ustadz Andi, kita jadi lebih rileks nih Ustadz. Terima kasih. Adakah keinginanmu untuk membersihkan diri kan gitu kalau ininya kan? Ya, mau gak kamu untuk menghancurkan egomu gitu? Jadi kekotoran yang paling nyata pada manusia itu apa? Ego tadi, anania. Gitu.
Ya, terus dan engkau akan aku pimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya kan, wa ahdiyaka ila rabbika fatahasu gitu ya, fatahsu apakah fatahsa gitu ya. Jadi bukan takut kan, tapi lemak, jinak egomu gitu ya, jinak ya, tunduk. Saya di beberapa pertemuan Ustadz Andi belakangan saya memperkenalkan hakikat iktikaf di masjid itu egonya udah jinak gitu. Jadi iktikaf diam di rumah Tuhan gitu. Jadi iktikaf di masjid itu sama dengan kita udah masuk lembah tua gitu. Jadi kalau kita tarik dengan suluk Ramadan, kita itu lagi berhadapan dengan Fir'aunnya kita, teman-teman. Berisik banget dan apa ya, kroni-kroninya di kita itu yang disebut dengan tukang-tukang sihirnya gitu kan, ngompor-ngomporin. Jadi belum tentu semua kita berhasil iktikaf di masjid. Tarawih itu kan istirahat. Disitulah kita mau mengakui, memeriksa segala pertempuran-pertempuran penghalang-penghalang dalam diri kita. Kita terus memohon pada Tuhan dengan hajat khusus, tahajud kan, tarawih, tahajud, lalu 20 malam gitu ya kalau kita bicara time, lalu malam ke-21, 10 terakhir sudah bisa iktikaf di masjid. Ya, jadi lalu ayat berikutnya, Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Ini saya suka nih Ustaz. Jadi mukjizat, nah ini mirip seperti kisah Krishna sama Arjuna gitu Ustaz. Nanti ya, Krishna itu mewakili yang sudah lebur dengan zat Tuhan, itu lagi membimbing Bhisma gitu. Bhisma itu tokoh besar, powerful, tapi dia tidak bisa melihat hakikat gitu. Akhirnya diajak Krishna melihat tauhid zat, tauhid ilmi kan, mengetahui sekelebat gitu. Nah setelah itu baru dia siap mati gitu. Enggak apa-apa aku mau mati gitu. Drona itu orang berilmu. Jadi karakter Drona itu orang berilmu, dia juga terjebak Bhisma kekuasaan ya kan. Kalau Duryodono ya sudah memang ego banget. Tapi yang betul-betul bisa menyaksikan itu Arjuna. Itu dalam konteks bagawan kita. Mirip ya Ustadz Andi. Kalau teman-teman nonton itu mirip banget. Saya bayangkan itu Musa lagi bimbing Fir'aun, karena di pertemuan itu, lihat dong ini, aku udah buka hijab tauhid zat ini gitu. Oh gitu ya. Nah nanti di dalam kisahnya kan masih bergulat terus. Akhirnya Fir'aun dan pengikutnya mengikuti Musa, akhirnya Fir'aun ditenggelamkan di dalam lautan gitu kan. Tapi terakhir Bu Yanti, Fir'aun itu bersaksi juga saat dia tenggelam di lautan itu. Itu nanti another kontemplasi itu, kontemplasi yang lain. Kan kisah yang kita dapatkan, dia akhirnya tenggelam di laut, tapi di situ di air hidupnya ketika dia sudah mau mengalami kiamat wusto gitu ya. Kiamat wusto itu dia kembali menyatu gitu. Karena Fir'aun ini sebetulnya advance, soul yang advance. Cuman dalam kisahnya itu ibaratnya kebangkitan dia itu pas ketemu Musa baru dia mengalami kiamat kubro. Ya, tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai, kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang, dia kembali ke egonya gitu ya. Dan dia malah mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru manggil kaumnya kan, hei kalian, karena dia powerful kan, akulah Tuhan kalian kan, ana robbukum, ana robbukumul a'la gitu. Akulah Tuhan Robmu yang paling tinggi gitu. Nah, pagi ini teman-teman kita jadi dapat penyingkapan insya Allah memahami bahwa kita bisa salikin seperti Fir'aun. Mudah-mudahan
kita bisa merealisasikan hikmah yang disingkapkan pada Musa. Ya, seru ini. Makasih Ustadz Andi ya. Mau ditambahin Ustadz? Eh, jadi ini kan potongan-potongan ya, cerita Musa itu dalam Al-Quran kan tidak terurut dengan baik. Nah, semoga tafsir ini atau kelas ini terus berjalan agar kita bisa lihat perjalanan panjang sosok Musa dan Fir'aun. Ini kan sosok yang sebagaimana Bang Dami sampaikan adalah sebenarnya dua orang yang antara guru dan murid. Makanya sering sekali disandingkan kedua orang ini karena dua orang ini adalah sama-sama soul yang kenapa mereka bisa bertemu? Kenapa Fir'aun Musa disampaikan untuk membimbing Fir'aun? Fa'ahdiyakah kan tadi fa'ahdiyaka ila rabbika. Batasya, saya bimbing kamu artinya apa? Soulnya Fir'aun bukan soul yang biasa karena langsung dibimbing oleh Fir'aun. Nah, tadi juga dikatakan Ibnu Arabi, kalau di Fir'aun itu orang yang kuat, bijaksana, dan juga seorang yang adil. Nah, tapi lagi-lagi cerita dunia berbeda, itu Fir'aun terjebak atau terhalang oleh satu hal, yaitu tentang keegoan. Dan itu terjadi pada diri kita semua juga. Ya itu Bang dari saya. Jadi boleh jadi ya ini teman-teman ya. Ini kan kontemplasi yang paling penting kita relasikan dengan diri kita ya. Ya self inquiry. Itu Musa dan Fir'aun ini seperti juga kayak Jalaluddin Rumi sama Syam gitu ya. Bagaimana Syam Tabrid membimbing Rumi kan untuk meruntuhkan Fir'aunnya. Rumi sudah jadi pejalan spirit atau Sokrates dan Plato gitu. Jadi hubungan Musa dan Fir'aun dalam kisah Al-Quran itu simbol yang luar biasa teman-teman. Ya, tadi Ustadz Andi bilang Fir'aun ini sebenarnya guru spiritual juga, Ya, pembimbing juga. pembimbing juga, tapi kebablasan gitu ya. Oke. Makanya Musa juga kan dibimbing juga sama Nabi Haidir juga. Ya, ya. Dan ingat tokoh Musa ini bagus nih teman-teman. Jadi supaya kita paham nanti perjalanan spiritual kita. Musa dengan Harun itu sudah satu paket misi. Musa dan Harun ya. Musa dan Khidir itu guru goib. Jadi ini lebih dahsyat lagi tuh. Musa dan Fir'aun. Ya, gimana Kalau Bu Yanti? kalau peran istrinya itu katanya istrinya sangat apa? Sangat beriman kepada Allah, itu gimana peran istrinya Fir'aun? Asia gitu. Asia, ya Asia. Bayangkan itu. Kalau saya bayangkan Asia itu kayak kayak nyai juga gitu Ustadz Alfi. Jadi istrinya kiai gitu kan. Jadi, nah ini luar biasa memang Ibnu Arabi. Tapi teman-teman saya dari udah lama juga dulu udah, iya ya Fir'aun itu pejalan spiritual juga. Sementara dari kecil kita hanya memaknai dalam konteks historis yang sangat terbatas. Yang memverifikasinya itu juga nggak bisa kita verifikasi. Kalau Ibnu Arabi kan dia menyingkap, melihat langsung. Kejadian itu disingkap gitu. Gini metafisika gitu. Jadi istrinya Fir'aun itu di situ kan sebetulnya juga menggambarkan itu dari sudut pandang itu Bu Yanti. Ini bukan masalah gender ya. Teman-teman lepaskan pemahaman benar salah tentang gender. Ini tentang Asia juga satu sisi dia diceritakan. Dia juga mengasuh Musa kan? Ya. Jadi teman-teman mudah-mudahan bisa menangkap hakikat perjalanan batinnya. Saya terus terang Ustadz Andi melihat uraian tadi itu
terang benderang itu sebenarnya. Ya, saya apa ya berharap teman-teman juga bisa menyaksikan ya, melihat kebenarannya. Bu Darwini, monggo. Ya, jadi Bang Dame, eh, Firaun sebagai guru spiritual gitu, berarti juga mewakili orang-orang yang mungkin dianggap jahat atau dianggap orang yang mungkin tidak beriman, tapi sesungguhnya kejadian itu mewakili orang yang kita bisa pelajari situasinya. Apakah begitu? Jadi bukan secara personal dianggap sebagai orang. Katakanlah jahat, ini orang yang jahat. Tapi bahwa dia memang menjadi orang yang kita bisa belajar sebenarnya dari seperti Fir'aun. Ya, bisa begitu Bu Darwini. Tapi kalau Ibu mau mencicipi lebih dalam hakikatnya, kalau saya bicara lebih vulgar tentang perjalanan jiwa dalam konteks reinkarnasi, Firaun ini sudah matang loh, Bu. Ya. Dia bijaksana, dia mengayomi rakyatnya loh. Dia mengayomi komunitasnya loh. Firaun ini bisa seorang kiai, seorang pemimpin organisasi, gitu. pemimpin politik, pemimpin guru spiritual loh dia ini. Dia mengayomi loh, dia bikin rakyatnya maju loh, dia bikin organisasinya maju loh. Karena dia udah nyampe pada tauhid sifat, dia sudah bisa mengejawantakan sifat-sifat Tuhan. Tapi belum lebur ke zat gitu. Disitulah Musa datang menemani dia. Ya? Jadi masalah ego. Iya, iya. Misalnya seorang pengusaha, bayangkan, dia berkuasa, dia merintis perusahaan itu. Bisa nggak dia akhirnya dia sampai ke makom Fir'aun apa? Berkuasa, bijak juga, di bisnisnya dia bijak, jago strategi, mengalahkan. Tapi dia bablas dengan keakuan. Akulah roh kalian yang paling tinggi. Bukankah begitu kata-kata seorang CEO? Kata-kata seorang pemimpin, presiden, wali kota, bapak rumah tangga, guru spiritual. Akulah roh kalian yang paling tinggi. Nah, bibitnya saat yang sama di diri kita ada nggak itu? Saya sekarang malah bukan membenci Fir'aun, Bu. Memahami perjalanan dia malah jadi. Bukan membenci. Karena kita semua akan melewati fase Fir'aun itu. Jadi bukan nunjuk-nunjuk, oh itu Fir'aun tuh. Nah ini nunjuknya kita. Tapi ketika kita lihat ada, jadi Fir'aun itu udah nyampe ke tauhid sifat. Sifat-sifat Tuhan sudah dia pakai loh. Tapi belum ke zat, belum lebur. Makanya akhirnya dia ditenggelamkan di lautan ilahi kan. Baru dia, oh, nah itu yang saya bilang kisah Bhisma itu penting itu. Kalau teman-teman nonton kisah Mahabharata. Bhisma itu powerful banget dan bijak loh dia itu. Ahli strategi. Kayaknya kalau level Musa itu karunia Tuhannya kita. Sebenarnya saya ingin mengatakan begini, kita juga adalah Fir'aun. Fir'aun itu ketika kita sudah sakti, punya power, punya ilmu. Kita Fir'aunnya gitu. Ananiah kita itu nongol. Sampai ditenggelamkan di lautan ilahi, baru sadar. Lautan ilahi itu bisa juga kita bentuknya itu ditenggelamkan kan. Ke laut apalagi ditenggelamkan kan. Sekarang itu bagi kita nggak penting lagi kisah sejarahnya itu, bukan gitu lagi. Ya itu poinnya apa buat kita? Wah doang kan? Tapi kan dia jadi teks di Al-Quran. Gitu. Silakan Bu Dini.
Mudah-mudahan ditangkap ya. Jadi betul-betul dikontemplasi sebagaimana judul apa pertemuan kita ini, kontemplasi. Ya, silakan Bu Dini. Terima kasih Bang Dame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Bang Dame, buat Adi Alvin, dan buat teman-teman kontemplasi pagi ini. Sebetulnya ya, kalau nggak salah tangkap berarti Fir'aun itu semacam ego diri kita sendiri yang berlebihan ya Bang ya. Jadi Yes, saya sama. jadi ingat, mungkin Bang Dame juga bosan sama cerita saya, mungkin teman-teman juga. Cuma saya mau menganalisa cerita kehidupan saya itu dengan apa, Firaun Musa dan ditenggelamkan. Jadi eh, saya dulu merasa karena kesuksesan ya, pintar, merasa bisa mengendalikan situasi, sangat percaya diri bahwa apa yang saya lakukan itu pasti baik gitu ya. Sampai saya melahirkan anak saya keempat, terus dia sakit. Padahal saya udah yakin saya memberikan yang terbaik buat dia, buat anak saya. Dia sakit sesuatu yang nggak masuk di akal saya. Jadi saya udah jadi Firaun tuh waktu itu. Lalu ketika anak saya keempat tuh sakit keras dan sakitnya itu hampir merenggut nyawa si bayi itu saya baru tersadar kayaknya Tuhan lihat, kamu terlalu sombong ya. Nih saya kasih Musa, yaitu anak saya yang sakit, anak saya yang nakomerce, jadi beda sama kakaknya tuh 8 tahun. Dan seorang anak perempuan yang menjadi bayangan saya deh, apa yang cantik, yang lucu, yang segala rupa dia sakit. Nah, di situ saya baru sujud sadar, ya ampun, kenapa saya jadi sombong begini ya? Ternyata saya nggak bisa menguasai keadaan dengan segala yang udah saya upayakan. Ya kalau dikatakan ya pada saat itu hidup saya lagi baik, tentunya saya berikan yang terbaik dong buat bayi itu ya, karena saya ingin everything is okay gitu. Tapi ternyata everything is not okay, sangat not okay, sehingga dia kalau kata dokter mungkin satu lusa atau apa 3 hari dia akan meninggal gitu diagnosenya. Saya benar brok jatuh ya, terus saya nangis, saya sujud ya, saya minta ampun, terus saya coba bilang ya ampun ini emang salah saya karena saya terlalu sombong. Saya ngerasa akhirnya saya terlalu sombong. Mungkin di luar orang nggak lihat saya sombong, tapi dalam diri saya, Ya. di luar sih saya sih Fir'aun di dalam dalam diri diri saya. saya itu merasa saya itu sombong karena saya merasa gue bisa kendaliin ini itu gampang gitu. Sementara ini emang berhasil sih sebelumnya, jadi membuat diri saya jadi so called sombong gitu. Nah, akhirnya setelah saya menyadari itu, mujizat Tuhan datang. Ya mungkin itu Ya. laut merah, Iya, iya, ya, iya. terus saya bisa menyeberangi dan Iya, menurut ilmu betul. kedokteran nggak bakalan sembuh nih anak. Kalaupun sembuh yang Yes. cuma 10% kemungkinannya, itu bakalan retarded abis gitu. Hmm. Ya saya cuman ya saya minta ampun, saya minta maaf, saya berdoa, saya minta yang terbaik. Nggak tahu dokter juga bingung kok bisa, saya juga bingung kok bisa. Itu sembuh, memang agak sedikit masalah ya, tetapi bisa mengatasinya dan semuanya dia didiagnosa dokter itu tidak terbukti sama sekali. Setelah dan itu memang tangan Tuhan karena secara medis emang udah hancur tuh anak yang ususnya udah pecah, fesesnya udah di luar, perutnya udah kayak batu gitu, bayi 10 bulan ya, 2 bulan dia hospitalized. Jadi ya emang udah kalau lihat dari medis saya juga udah kayaknya udah hopeless, gak mungkin anak saya bisa survive. Tapi yang terjadi itu setelah kita menemukan ego kita dan kita nyadarinya ya, itu berbanding terbalik dan sekarang alhamdulillah apa yang diagnosa oleh dokter itu nggak kelihatan, nggak kejadian dan dia bisa survive dengan baik. Yang kata retarded tapi dia smart, yang kata dia nggak bisa punya anak dia punya anak. Jadi saya bilang, waduh, emang kita nggak boleh sombong. Jadi sejak saat itu setiap kali saya mungkin ya saya berhasil saya langsung astagfirullahaladzim, ini mudah-mudahan adalah satu yang kebaikan, jangan sampai ini membuat kita sombong lagi karena ternyata berat banget waktu ditenggelamin tuh, berat banget tuh. Jadi itu saya dengar ceritanya Bang Damai sama Ustadz Andi Alfi jadi ingat iya ya, dulu saya pernah ya ada Fir'aun, ada Musa dan ditenggelamkan. Mungkin itu Ada sedikit. mukjizat. Ada Ada mukjizat. mujizat yang sama sekali saya nggak nyangka kok bisa terjadi. Itu di luar dugaan, dokter juga hands up, angkat tangan, nggak ngerti Bu kenapa ini bisa terjadi. Tapi itu terjadi.
Ya itu ya Allah semuanya. Asal kita mau mengakui ke ego kita dan kita mau hancurkan. Tapi kalau kita tetap sombong, barangkali nggak kejadian kali ya Bang Damai ya. Betul, betul, betul. Ya, ya. Bu Dini, terima kasih kisahnya. Ya, terima kasih sehingga sahabat-sahabat yang hadir di sini bisa menangkap maksud dari hakikat yang diuraikan tadi. Ustadz Andi boleh komentar nggak Ustadz kisah dari Bu Dini? Makasih ya Bu Dini ya, makasih. Masa maaf saya nggak ini nggak on cam ya karena lagi Ya, ya, berantakan. nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, santai Bu. Ya makasih. Banyak Bu, ini kayaknya semua orang dapat mukjizat seperti ini. Jadi semua kita pasti punya kisah Musa dan Fir'aun juga dan mukjizat itu. Jadi terima kasih Budin, ini ceritanya jadi benar-benar nyata. Jadi Musa, Fir'aun, semua itu benar-benar nyata dalam kehidupan. Cuman mungkin frame-nya berbeda-beda atau situasi dan kondisinya, tapi meaning yang mau disampaikan tetap sama. Jadi itulah kemurnian hati atau juga rasa pasrah, itulah yang akan membimbing. Jadi kita bisa mengerti, oh ini pesannya ternyata. Maka dari itu semakin kita baca Al-Quran, sebenarnya semakin kita akan semakin sadar. Makanya orang yang baca Quran itu kan pahalanya banyak. Dan sebenarnya banyak karunia yang dia dapat kalau dia membacanya juga pada diri. Ada yang Ibu Dini sudah membaca Al-Quran dengan jiwa. Nah, ada orang yang membaca Al-Quran dengan ego, itu membacanya menunjuk orang lain. Tapi kalau orang sudah membaca Al-Quran, dia menunjuk dirinya, itu sudah dengan karunia. Jadi Ibu Dini sudah membaca Al-Quran dengan karunia Tuhan pada pagi kali ini. Itu Mbak. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya. Insya Allah. Ya, nah, ya jadi kenapa ini diceritakan di Al-Quran? Sudah sampaikah kepadamu kisah Musa, kan gitu. Jadi, tapi kan di dalam kisah Musa itu ada aktor yang sangat penting, Fir'aun. Dan sekarang teman-teman kita semua tahu Fir'aun itu adalah kita. Gitu. Tadi bagus banget itu kisah cerita dari Bu Dini itu. Jadi kita jadi berkata, Sodaqallahul Azim. Wah, maha benar Allah dengan firman-Nya gitu. Kemasannya dalam bentuk kisah Musa itu ada ya. Musa secara historis dan Fir'aun historis itu ada. Tapi kenapa dia dijadikan iktibar gitu? Untuk menceritakan perjalanan abadi manusia yang siapapun akan mengalami gitu. Nah mungkin kayak Bu Wijayanti, oh gue saat jadi Fir'aun begini, di luar orang nggak ngeliat kita sombong. Tapi sebenarnya kita sombong dengan ilmu kita, kekuasaan kita, power kita, ditenggelamkan. Tadi kalimatnya bagus juga tuh Budi. Menyeberangi lautan itu berat banget. Berat itu. Tapi di situ kan di dalam kisah Firaun itu kan dia la ilaha illallah juga, pasrah pada Tuhan. Dia aslam. Dia Islam. Jadi kata kuncinya situ, begitu dia pasrah pada Tuhan, baru mukjizat terbuka. Jadi jangan ngeliat sepotong kisahnya itu kan dia mengaku-ngaku, enggak. Tapi kalau kita juga jadikan ini fenomena untuk membaca situasi, kisah Musa ini, oh di sini, oh ke Firaunannya nongol. Tapi di dalam hati kita aja. Bukan kita nyerang orang, bukan kita meremehkan orang. Nah Musa itu mewakili sosok yang sudah, sosok bisa kejadian. Musa itu bisa kejadian. Tadi kan Bu Dini bilang, hadirnya anak saya gitu ngajarin saya. Itu kan Tuhan yang hadir sebagai zat untuk meleburkan semuanya. Thank you Bu Dini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang hadir pada pagi Sama-sama ini Bang bisa Damai. mendapatkan inspirasi untuk kontemplasi kita pada pagi ini. Cukup sekian dulu. Dan Ustadz Andi ada thriller sedikit untuk besok? Ya, insya Allah besok kita masih bahas tentang orang-orang yang sudah melihat tauhid zat, tapi ada juga orang yang tidak melihat tauhid zat. Insya Allah besok akan kita bagi menjadi kembali lagi dualisme
Ada dua kelompok lagi, ada yang melihat dan ada yang tidak melihat, sebagaimana biasanya di dalam tafsir Ibnu Arabi.